Bab 1011. Keduanya segera sampai di restoran terdekat. Di tempat yang dipilih Wei Ziling, dia mungkin menghabiskan lebih dari 300 yuan untuk sekali makan. Makan malam itu dibayar atas inisiatifnya sendiri. Ini bisa dianggap sebagai pemenuhan janjinya untuk mentraktir tamu makan malam. Bajingan ini menghabiskan lebih dari 6.000 juta yuan untuk barang-barang mewah, dan aku hanya menghabiskan 300 yuan untuk mentraktirnya makan malam. Dia sangat marah. Kurasa pria ini sudah mulai merasa tidak seimbang. Inilah harga yang harus dibayar karena menggoda wanita. Dia ingin melihat sedikit ketidakpuasan di mata Chen Yuan. Sayangnya tidak. Dia makan dengan cukup senang. Nafsu makannya bagus. Sangat tenang. Sepertinya tidak ada ketidakseimbangan di hatiku, tapi aku merasa seperti telah menghasilkan uang. Begitu, bajingan ini tidak akan mencoba menipuku untuk membukakan kamar, kan? Bukankah pria hanya berpikir seperti itu? Kau akan tahu nanti apa artinya sia-sia. Jika kau menghabiskan uang tetapi tidak mendapatkan apa-apa, kau akan marah padaku. Tentu saja Chen Yuan merasa bahwa dia telah mendapatkannya. Pada saat yang sama, popularitas Wei Ziling meningkat 20 poin. Tidak perlu berusaha keras sendiri. Aku membayarnya, dan pihak lain menerimanya dengan mudah, sangat kooperatif. Ini benar-benar pria yang dewasa dan pandai memanfaatkan orang lain. Memainkan perannya dengan semestinya. Setelah makan malam, sekitar pukul 5 sore. Masih agak awal. Secara logis, jika itu kencan biasa antara pria dan wanita, setelah berbelanja dan makan, saatnya pergi ke bioskop dan membeli 2 cangkir teh susu. Sangat nyaman. Atau pergi bermain proyek rekreasi, panahan, go-kart, escape room, boneka jepit, menyanyi, dan permainan peran adalah pilihan yang bagus. Tapi Wei Ziling tidak berpikir begitu. Jika bermain sampai larut malam, bajingan ini mulai memikirkannya, mungkin tidak mudah untuk keluar. Jadi dia akan makan dan minum. Kakak, aku sangat bersenang-senang hari ini, tapi aku harus pulang untuk mengerjakan PR malam ini, jadi aku pulang dulu. Baiklah, biar ku bilang sopir yang akan mengantarmu pulang. Chen Yuan memanggil sopir profesional. Tak lama kemudian, sebuah Rolls-Royce mengantar Wei Ziling pulang. Susunan, detail, semuanya. Di mata Chen Yuan, sepertinya dia tidak melihat tujuan apapun, seolah-olah dia menghabiskan uang hanya untuk menghabiskan uang. Pengembangan dirinya juga bagus, yang membuat orang terdiam. Betapapun berlebihan permintaanmu, di matanya itu tidak berlebihan. Toleransi, suasana, kesopanan, sungguh seperti angin musim semi. Dia menghabiskan uang untukmu, bukan seperti anjing yang menjilat untuk menyenangkan. Sebaliknya, itu seperti semacam amal. Dia sama sekali tidak peduli dengan uang. Habiskan sesukamu. Hal ini sama sekali tidak penting baginya. Itulah perasaannya, semakin santai dia, semakin menarik dia. Wei Ziling kembali ke rumah. Seluruh pikirannya kacau. Ini sama sekali bukan situasi yang dia bayangkan. Kenapa kupikir bajingan ini terkadang cukup baik, dan dia menawan dan tampan saat tersenyum. Ya Tuhan, apa yang kau pikirkan, Wei Ziling? Chen Yuan bisa membuat setiap wanita pusing. Ini jelas menunjukkan bahwa dia telah mengalami banyak pertempuran dan menaklukkan banyak gadis. Dia bahkan lebih bajingan dari yang kubayangkan. Kali ini, aku jelas meremehkan musuh. Orang ini terlalu muluk-muluk, dan dia sama sekali tidak bisa melihat pikiran sebenarnya. Dia pemburu yang lebih berpengalaman dan sangat sabar, tapi aku yakin satu hal. Sekarang setelah pengusaha manapun melakukan investasi, dia pasti berharap mendapatkan imbalan. Aku telah membuat bajingan ini membayar begitu banyak, dia akan kehilangan ketenangannya cepat atau lambat. Dia pasti akan berinisiatif mencariku. Jika kau ingin mengajakku kencan beberapa hari ini, atau mengirimiku pesan untuk mengobrol, aku sengaja tidak akan membalasmu, membuat mentalmu meledak, haha. Memikirkan hal ini, Wei Ziling menunjukkan senyum jahat. Ini adalah rutinitas yang dia rangkum dalam penelitian psikologinya dan kelas manipulasi emosional PUA. Langkah pertama adalah memberi arahan. Langkah kedua adalah panas dan dingin. Langkah ketiga. Namun, jika Chen Yuan benar-benar jatuh cinta padaku suatu hari nanti dan menguntitku, bagaimana aku bisa menolaknya? Lagi pula, aku sebenarnya tidak ingin bersamanya. Memikirkan hal itu, Wei Ziling mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada ketua kelas Yang Fengying. Ketua kelas, izinkan saya bertanya sesuatu. Metode apa yang Anda gunakan untuk membuat seorang anak laki-laki yang mengejar Anda langsung dan tegas memutuskan hubungan dengan Anda, dan tidak akan mengganggu Anda lagi di masa depan? Wei Ziling mengirim pesan dan bertanya. Tak lama kemudian, pihak lain membalas. Sangat sederhana. Jika Anda memintanya meminjam uang, selesai. Pastikan dia langsung memblokir Anda dan tidak pernah ingin menghubungi Anda lagi. Tapi bagaimana jika dia kaya? Kalau begitu kau bisa meminjam uang dalam jumlah yang bahkan orang kaya pun tak sanggup, dan jika dia tidak bisa mengembalikannya, kau akan membalas dendam, dan kau pasti akan tersesat di masa depan.
Begitu, aku memang ketua regu. Haha, ini Chen Yuan. Dia baru saja meminta sopir untuk mengantar Wei Ziling pulang ketika dia menerima telepon dari gadis lain. Itu Qin Wushuang yang menelepon. Kakak Chen Yuan, aku sudah sampai di Bandara Yanjing, bisakah kau menjemputku? Kenapa kau datang ke Yanjing? Tanya Chen Yuan dengan wajah bingung. Aku di sini untuk belajar, aku diterima di Universitas Yanqing untuk program doktoral. Dasar pembohong, apakah kau seorang dokter wanita? Ya, tapi, ini baru Juli, jadi masih ada waktu sebelum sekolah dimulai pada bulan September. Aku ingin tiba di sekolah lebih awal untuk berpartisipasi dalam penelitian proyek doktoral, jadi aku datang lebih awal. Kakak Chen Yuan, aku tidak punya rumah di Yanjing, dan aku tidak terbiasa tinggal di asrama dan apartemen. Bisakah aku meminjam dan tinggal di rumahmu dulu? Kau tahu, ya, mungkin butuh waktu untuk membeli rumah dan melengkapinya. Begitulah akhir kata-kata Qin Wushuang. Chen Yuan tidak pandai menolak. Baiklah, aku tidak mengemudi sekarang, kau bisa naik taksi saja dan datang ke kompleks Villa Longteng. Lalu menutup telepon. Chen Yuan langsung naik taksi pulang. Setelah berurusan dengan satu gadis, gadis lain datang, dan benar saja, Yan selalu tidak punya waktu luang. Kali ini, akhirnya aku punya banyak waktu untuk berduaan dengan kakak Chen Yuan. Qin Wushuang tampak gembira. Han tidak punya waktu untuk mengurus proyek pesawat energi baru. Kelompok pesaing di kediaman Chen mendengar bahwa mereka baru-baru ini memuja seorang lelaki tua sebagai guru mereka, dan mereka telah memikirkan kultivasi sepanjang hari. Mungkin karena munculnya serum prajurit super yang menyebabkan pola dunia mengalami perubahan besar, dan mungkin dalam waktu dekat, semua orang akan menjadi kuat. Tapi mereka sama sekali tidak mengerti. Kakak Chen Yuan adalah kultivator sejati. Hanya Han dan aku yang tahu ini sejak lama, dan tidak ada orang lain yang tahu. Sekarang aku telah diterima di Universitas Yanqing untuk gelar PhD, Chen Yuan juga akan menjadi mahasiswa pasca sarjana di Universitas Yanqing. Aku akan tinggal di rumahnya, dan aku akan bersekolah bersamanya di masa depan. Itu wajar. Qin Wushuang berpikir dalam hati. Chen Yuan baru saja kembali ke Villa Longteng. Tiba-tiba seseorang mengirim pesan. Kali ini dari Suan Yuan Duo. Tuan Chen Yuan, saya pernah mendengar tentang Anda, tetapi saya tidak menyangka akan mengenal Anda seperti ini. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Suan Yuan Duo. Saya keturunan keluarga Suan Yuan. Guru saya, Dong Suan Yaozun, adalah seseorang yang sangat saya kagumi. Kelincahan halus yang Anda gunakan di bar kemarin sungguh luar biasa. Di usia muda, di generasi berikutnya, dia pasti menjadi pembangkit tenaga teratas. Besok, di puncak kota terlarang, bisakah Anda mengajari saya satu atau dua hal? Saya melihat 3 pesan dari Suan Yuan Duo. Chen Yuan terkejut. Apa maksud gadis ini? Apakah Anda ingin mengajak saya bertarung di kota kekaisaran sekitar pukul 12 malam besok? Saran, bukankah maksud Anda ingin bertarung? Tidak tidur di malam hari, menyelinap ke kota terlarang untuk bertarung. Apakah staf mengunci pintu? Apakah Anda ingin memanjat tembok kota dan masuk? Bab 1012. Oke. Pergi tepat waktu ke janji temu besok, sampai jumpa. Chen Yuan membalas dengan mengetik. Setelah pesan terkirim, pihak lain tidak membalas. Chen Yuan tidak melanjutkan obrolan. Obrolan tanpa nilai gizi sama sekali tidak ada artinya. Popularitas Suan Yuan Duo saat ini minus 10 poin. Orang-orang sama sekali tidak ingin mengobrol dengannya, jadi Chen Yuan tidak akan membuat dirinya sendiri bosan. Setelah Wei Ziling selesai mengobrol dengan monitor, dia segera menemukan Suan Yuan Duo lagi dan mulai mengobrol. Duo, tahukah kamu bahwa Chen Yuan dan aku pergi berbelanja dan makan malam hari ini, dan dia membelikanku banyak barang dan memberiku banyak hadiah. Aku akan mengirimkannya agar kamu bisa melihatnya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Wei Ziling memposting beberapa foto secara berurutan. Dalam foto itu, tas belanja mewah itu hampir memenuhi kamarnya. Berbagai logo merek besar. Kelihatannya seperti banyak uang. Mengapa kamu mengirimiku ini? Suan Yuan Duo mengerutkan kening, tidak mengerti maksud Wei Ziling. Apakah kau mencoba pamer, Duo? Aku curiga Chen Yuan ingin mengejarku, kalau tidak kenapa dia membelikanku begitu banyak hadiah, lalu. Apakah ini ada hubungannya denganku? Suan Yuan Duo semakin bingung. Duo, kau salah paham, aku tidak ingin pamer, aku hanya ingin mengatakan bahwa Chen Yuan sedang bermasalah. Tadi malam di bar, aku memintanya untuk chatting di WeChat dan dia menolak. Dia berpura-pura acuh tak acuh, lalu bukankah dia menunjukkan bahwa dia sangat tertarik padamu? Aku mencoba menghubunginya secara santai hari ini, tapi aku tidak menyangka dia langsung menunjukkan ketertarikannya. Jika dia tidak ingin mendekatiku, dia tidak akan membelikanku begitu banyak hadiah. Jika dia berbalik dan mengejarmu, itu pasti berarti dia bajingan yang mencintai orang lain. Duo, kau harus waspada padanya, jangan tertipu oleh retorikanya. Aku hampir tertipu olehnya hari ini.
Wei Ziling mengingatkannya dengan serius. Dia mengirim banyak pesan kepada Xuan Yuan Duo. Terbukti dari semua aspek bahwa Chen Yuan adalah bajingan. Baik itu rumor di internet atau pengujiannya sendiri, itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tapi Xuan Yuan Duo melihat tangkapan layar ini. Semakin dilihat, semakin buruk jadinya. Apakah dia tidak tahu tentang gosip Chen Yuan? Tentu saja dia tahu. Dia bahkan lebih mengenal Chen Yuan daripada Wei Ziling. Kau terus menekankan bahwa Chen Yuan adalah bajingan, dia tidak setia pada perasaannya, setengah hati, dan membuat orang lain menghormatinya dari jauh. Tapi kenapa kau malah berlari dan berinisiatif mendekati pihak lain? Dan kau menerima begitu banyak hadiah dari orang lain. Awalnya kupikir itu bukan apa-apa, tapi saat kau mengatakan itu, sepertinya kau punya motif tersembunyi. Mengerti? Apakah Wei Ziling jatuh cinta pada Chen Yuan? Kemarin di bar, matanya sangat aneh. Berapa banyak gadis yang bisa menolak dikejar oleh Tuan Yan yang terkenal? Sebagai murid langsung Dong Xuan Yaosun, dia bisa dianggap sebagai kebanggaan generasi, baik dari segi bakat bisnis maupun kekuatan pribadi. Tak dapat dipungkiri bahwa hati Wei Ziling akan jatuh cinta padanya. Dia takut aku akan menjadi pesaingnya, jadi ini semacam vaksinasi dini. Xuan Yuan Duo merasa marah dan geli. Kau bercanda. Apakah aku akan bertemu bajingan, bukankah kau perlu khawatir? Saat masih sekolah, Wei Ziling suka bersaing. Aku ingin menjadi nomor satu dalam segala hal. Tentu saja, sebagai seorang siswa, tidak ada yang salah dengan keinginanmu untuk meraih peringkat pertama. Bahkan jika kamu menyukai seorang pria, tidak masalah jika kamu memperjuangkannya secara terbuka dan jujur. Tapi saat kamu menerima hadiah dari orang lain, kamu malah memperingatkan gadis lain dan mengatakan bahwa orang itu bajingan. Apakah ini benar-benar lucu? Ketika kamu berbicara tentang orang lain seperti itu, perilaku macam apa yang tidak kamu renungkan sendiri? Jangan membicarakan tentang memperebutkan seorang pria sendirian, tetapi jangan biarkan orang lain merebutnya secara terang-terangan. Nama baik itu untuk kebaikanmu sendiri. Agar kamu tidak jatuh ke dalam perangkap bajingan itu. Aku kesal. Guru, kali ini aku benar-benar tidak tahan lagi. Anda menyuruhku untuk tidak bersaing dan membiarkanku mengembangkan diri, jadi aku rela menjadi biasa saja selama 3 tahun dan sedikit transparan dalam ketidakjelasan. Tapi aku tidak mengerti. Jelas aku jauh lebih baik dari yang lain, tapi aku terus mengalah kepada mereka. Mungkinkah aku berhutang budi pada orang lain? Kerendahan hatiku, sebagai imbalan sejengkal, hanya karena aku tidak bertarung, bukan berarti aku tidak punya kekuatan untuk bertarung, dan bukan hak orang lain untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Xuan Yuan Duo baru berusia 1 tahun. Meskipun dia sangat berbakat dan telah menembus ke tingkat keempat, hatinya masih seperti anak kecil. Anak-anak pada dasarnya bersifat kompetitif. Jangan melihat penampilannya seolah-olah dia menjauh dari dunia, tetapi sebenarnya dia cukup pemberontak di dalam hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan mengejutkan semua orang dalam ujian masuk perguruan tinggi kali ini. Hanya untuk menamparkan semua orang dengan keras. Biarkan orang-orang yang sok benar ini menyesali semuanya. Melihat tatapan menyesal dari para pemuda itu satu persatu, dia merasa sangat bahagia. Sangat lega. Ketika Wei Ziling berinisiatif meminta akun WeChat Chen Yuan kemarin, dia merasa sedikit tersinggung. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu pamer hari ini? Kamu mengunggah begitu banyak foto hadiah, dan kamu masih mengatakan itu bukan pamer. Duo, kenapa kamu tidak meneleponku kembali? Wei Ziling terus mengirim pesan untuk bertanya. Jaga dirimu baik-baik. Xuan Yuan Duo membalas dengan pesan yang tidak begitu ramah. Tidak. Melihat berita seperti itu, Wei Ziling tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dia katakan barusan benar-benar tidak pantas. Mungkin Xuan Yuan Duo salah paham padanya. Namun, dia benar-benar berpikir begitu dalam hatinya. Apakah benar aku terlalu lunak? Xuan Yuan Duo, yang hatinya semakin marah, membuka kotak dialog obrolan dengan Chen Yuan. Aku tidak ingin membalas. Kau menyuruhku untuk tidak berbicara dengannya, tapi aku hanya ingin berbicara. Yang mulia Chen Yuan, apakah Anda sudah tahu identitas saya kemarin? Anda sepertinya tidak terkejut bahwa saya ingin menantang Anda. Melihat pesan yang muncul, Chen Yuan sedikit terkejut. Kupikir dia tidak memiliki tingkat kesukaan yang tinggi dan tidak akan tertarik untuk mengobrol, tetapi aku tidak menyangka dia cukup proaktif. Benar, kemarin aku merasakan temperamen unik dalam dirimu. Jelas bahwa kau berbeda dari orang biasa, jadi aku melirikmu beberapa kali. Kurasa, bahkan tanpa tindakanku, kau dapat dengan mudah mengatasi bajingan-bajingan itu. Kemarin, aku ikut campur dalam urusanku sendiri. Chen Yuan mengirim pesan dan membalas. Ngomong-ngomong, aku menjelaskan perilaku kasarku kemarin. Begitulah. Lalu, apakah kau pergi berbelanja dengan keluarga Nona Wei hari ini? Kudengar kau membeli banyak hadiah untuknya. Xuan Yuan Duo terus mengirim pesan untuk bertanya. Ini agak seperti mencoba menguji kader senior. Chen Yuan tercengang.
Bagaimana dia tahu? Ya, gadis kecil dari keluarga Wei itu dan aku pergi berbelanja di SKP hari ini. Tuan Wei tua dari keluarga Wei telah memberikan banyak bantuan kepada Feidun Capital, dan Feidun Capital telah menerima pinjaman bank sebesar triliun yuan karena hal ini. Dapat dikatakan bahwa Feidun Capital tidak dapat mencapai skala saat ini tanpa dukungan dari keluarga Wei. Aku akan membelikan beberapa hadiah kecil untuk gadis dari keluarga Wei, tapi itu benar-benar bukan apa-apa. Bab 1013. Penjelasan Chen Yuan sama sekali berbeda dari apa yang digambarkan Wei Ziling. Mereka sama sekali tidak ingin mengejar Anda, jadi mereka membelikan Anda hadiah. Karena keluarga Wei lah 3 bank besar memberikan pinjaman dalam jumlah besar kepada Feidun Capital. Akibatnya, Feidun Capital berkembang pesat. Ini bukan alasan. Bahkan ditemukan di internet bahwa harga perumahan di kota baru Duntian meroket karena Feidun Capital memang menerima pinjaman bank sebesar triliun yuan. Proyek tersebut telah mencapai kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari sudut pandang ini, betapapun mahalnya hadiah yang dibeli Chen Yuan untuk Wei Ziling, itu masuk akal. Dibandingkan dengan imajinasi acak Wei Ziling, jelas bahwa apa yang dikatakan Chen Yuan lebih logis. Jika Anda menyebarkan kebohongan, Anda benar-benar tidak dapat mempercayai semuanya. Chen Yuan dapat mencapai prestasi seperti itu dalam bisnis, dan IQ-nya yang tinggi tidak terlepas dari kemampuannya untuk menangani semua sumber daya dan hubungan di sekitarnya. Mungkin karena itulah dia terlibat berbagai skandal dengan banyak putri kaya, tetapi sebenarnya, jika dia benar-benar menghabiskan seluruh waktunya untuk wanita, bagaimana mungkin dia memiliki kultivasi seperti itu di usia muda? Di balik kesuksesan seseorang, pasti ada usaha yang tak terhitung jumlahnya. Guru mengatakan bahwa saya sangat berbakat, seorang jenius tak tertandingi seperti tidak ada seorang pun di antara 10.000 orang, tetapi meskipun begitu, saya telah mengerahkan lebih banyak usaha daripada orang biasa. Sejak kecil, saya tidak punya waktu untuk hiburan dan waktu luang, bahkan tidak punya waktu untuk berteman. Orang lain menonton drama dan bermain game di rumah selama liburan musim dingin dan musim panas, tetapi saya harus mengalami hidup dan mati berulang kali, dan pada saat yang sama, saya tidak bisa meninggalkan buku pelajaran saya. Pengetahuan, tekanan yang telah saya alami jauh melampaui imajinasi orang lain. Demikian pula, Chen Yuan begitu luar biasa di usia muda, dan pengalamannya seharusnya mirip dengan saya. Sepertinya dunia memiliki kesalahpahaman yang mendalam tentang dirinya. Suan Yuan Duo tiba-tiba merasa. Mungkin karena saya telah dipengaruhi oleh internet, saya melihat orang dengan kacamata berwarna. Hanya saja, ada terlalu banyak orang seperti Wei Ziling, itulah sebabnya ada begitu banyak berita negatif tentang Tuan Yan di internet. Banyak hal yang tidak sesederhana kelihatannya. Tiba-tiba aku ingin tahu lebih banyak tentang dia. Dia pasti juga kesepian. Suan Yuan berkembang. Kebaikan plus 10. Suan Yuan berkembang. Kebaikan plus 10. Suan Yuan berkembang. Kebaikan plus 10. Kebaikan saat ini, 20 poin. Memang benar. Maaf, tadi aku salah paham. Setelah beberapa saat, Suan Yuan Duo mengirim pesan dan membalas. Tidak apa-apa. Wajar jika orang sepertiku tidak dipahami. Banyak hal yang sama sekali tidak bisa dijelaskan. Chen Yuan juga mengungkapkan perasaannya. Lagi pula, dia memiliki sistem dalam tubuhnya, dan tidak ada yang akan percaya jika dia mengatakannya. Setiap kali dia mengeluarkan lebih banyak uang, mudah untuk disalahpahami. Namun, kata-kata ini tiba-tiba sepertinya menyentuh hati Suan Yuan Duo. Karena dia juga memiliki pengalaman yang sama. Tidak dipahami. Ada banyak rahasia yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Dia tidak punya teman, dan tidak ada seorang pun yang pernah bisa masuk ke dalam hatinya. Sebenarnya, aku juga sama. Sejak kecil, aku telah memikul terlalu banyak beban. Tidak ada yang bisa memahamiku. Aku tidak tahu mengapa kita harus menanggung begitu banyak beban. Mungkin ini adalah misi kita. Suan Yuan berkembang. Kebaikan plus 10. Kebaikan saat ini, 30 poin. Kebaikan meningkat begitu mudah. Ini terlalu membujuk, kan? Chen Yuan terkejut. Ya, semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawabnya, dan tidak ada jalan keluar. Karena Tuhan telah memberiku tanggung jawab seperti itu, berapapun harganya, aku akan memenuhinya tanpa ragu. Biarkan aku menanggung penderitaan ini sendirian. Chen Yuan mulai mengoceh omong kosong. Karena dia menemukan bahwa Suan Yuan Duo tampaknya mengikuti trik ini. Dia memiliki 9.000 triliun emas anjing penjilat, dan penderitaan semacam ini tentu saja tidak perlu dibagi dengan orang lain. Seberapapun dia menanggungnya, dia tidak berpikir itu penting. Tetapi kata-kata ini menyentuh hati Suan Yuan Duo, seolah-olah dia merasakan hal yang sama. Ternyata ada seseorang di dunia ini yang memiliki pengalaman serupa dengannya. Kau benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Mungkin kita adalah tipe orang yang sama, dan kita tidak dipahami oleh dunia, tetapi kita semua berada di bawah tekanan dan misi yang besar.
Mungkin kau berada di bawah tekanan yang lebih besar daripada aku, tetapi kau lebih kuat dariku. Xuan Yuan berkembang. Kebaikan plus 20. Kebaikan saat ini, 50 poin. Berbaring di rumput, berbaring di rumput, berbaring di rumput. Chen Yuan berbaring di rumput 3 kali berturut-turut, hampir terkejut. Hanya beberapa obrolan santai ternyata bisa meningkatkan popularitas sebanyak ini. Luar biasa. Xuan Yuan Duo, aku tahu kau mendapat nilai 745 poin dalam ujian masuk perguruan tinggi, dan kau diterima di Universitas Yanqing sebagai siswa peringkat pertama dalam ujian masuk perguruan tinggi. Selamat, gadis SD. Apa? Belum lama ini, aku dikirim ke Universitas Yanqing untuk belajar sebagai mahasiswa pascasarjana. Secara teori, aku bisa memanggilmu gadis SD. Chen Yuan mengirim pesan untuk menjelaskan. Benarkah? Kebetulan sekali. Terkadang hal-hal begitu kebetulan, mungkin dunia ini terlalu kecil. Kalau begitu aku tidak akan memanggilmu senior Chen Yuan lagi. Dengan cara ini, keduanya mengobrol panjang lebar. Xuan Yuan Duo bahkan merasa seolah-olah dia telah menemukan seorang teman dan tempat curhat. Bagaimanapun, selalu ada perbedaan besar antara orang biasa dan seorang jenius seperti dirinya. Bisa dikatakan bahwa orang-orang sama sekali bukan dari dunia yang sama. Orang biasa tidak bisa masuk ke dunianya. Sulit juga baginya untuk berintegrasi ke dunia orang biasa. Selalu ada jurang yang besar. Tetapi tidak ada penghalang seperti itu antara dia dan Chen Yuan. Sudah terlambat untuk bertemu lagi. Wei Ziling tidak akan pernah memikirkannya. Justru karena dia membicarakan hal buruk tentang Chen Yuan di belakangnya, Xuan Yuan Duo tidak bisa dekat dengan Chen Yuan. Sebaliknya, hasilnya justru sebaliknya. Ini mungkin melakukan hal buruk dengan niat baik. Senior Chen Yuan, saya sangat senang bertemu Anda lagi, tetapi saya tidak akan membiarkan Anda ikut duel besok. Saya harap Anda tidak menunjukkan belas kasihan, biarkan saya melihat kekuatan sejati Anda. Anda yakin? Senior Chen Yuan tampaknya sangat percaya diri, tetapi saya lupa memberitahu Anda bahwa Dong Fangpo, master pertama yang dipuja di permainan ke-9, kalah dari saya belum lama ini. Melihat berita ini, Chen Yuan terkejut sejenak. Dia benar-benar mengenal Dong Fangpo. Bukankah ini ahli parubaya yang ketakutan oleh Xuantian Yaozu yang bertugas menyapu lantai di rumah Chen terakhir kali dengan pedang patah di punggungnya? Ini pemain top di permainan ke-9. Sungguh sia-sia. Tidak apa-apa takut pada Yaozu. Bahkan tidak bisa mengalahkan boneka perempuan. Ini benar-benar omong kosong. Pemain top sejati seharusnya tidak bisa mengendalikan permainan ke-9. Aku tidak menyangka Dong Fangpo dikalahkan olehmu. Sepertinya kekuatanmu tidak boleh diremehkan. Aku semakin menantikannya. Butuh waktu 5 menit bagi Chen Yuanzu untuk membalas pesan tersebut. Petik 2. Dari sudut pandang Xuan Yuan Duo, dia pasti terkejut dengan situasi ini. Lagi pula, kekuatan Dong Fangpo sudah termasuk dalam 4 besar. Tapi dia tetap dikalahkan olehnya. Ini pasti menimbulkan tekanan psikologis tertentu pada senior Chen Yuan. Sebenarnya, Chen Yuan tiba di Villa Longteng karena Qin Wushuang sudah tiba. Dia bergegas menjemput seseorang. Bab 1014. Melelahkan sekali, kakak Chen Yuan, kau tidak perlu menjemputnya di bandara, biarkan dia naik taksi sendiri. Qin Wushuang mengerutkan bibir dan berkata dengan agak tidak puas. Wang. Dia baru saja meninggalkan kopernya dan hendak berbaring di sofa untuk beristirahat. Tiba-tiba seekor anjing kuning besar berlari keluar. Anjing ini ukurannya tepat 2 kali lipat anjing gembala Tiongkok biasa. Kelihatannya sangat ganas. Qin Wushuang langsung terkejut. Ah gelombang. Rubar, kemari, ini tamu, jangan menyerangnya lagi nanti, mengerti? Chen Yuan segera memberi perintah. Wuo gelombang. Anjing kuning besar itu mengangguk. Kemudian dia berlari ke Chen Yuan dengan sangat patuh dan mengibaskan ekornya. Bisakah anjing ini mengerti bahasa manusia? Qin Wushuang terkejut. Bukankah anjing biasa bodoh? Bagaimana mungkin ada anjing sepintar ini? Ini bukan anjing biasa. IQ-nya saat ini tidak kalah dengan anak berusia 10 tahun. Mungkinkah ini anjing kultivasi? Qin Wushuang bertanya dengan heran. Ada apa ini? Chen Yuan terdiam. Sejak ia menipu Qin Wushuang terakhir kali, dengan mengatakan bahwa ia adalah kultivator abadi, gadis ini mulai percaya dalam hatinya. Apapun yang kau lakukan, kau bisa berpikir untuk berkultivasi abadi. Rubar telah disuntik dengan serum prajurit super, dan fungsi tubuhnya telah berubah, dan agresivitas serta IQ-nya telah meningkat pesat, jadi dia sedikit berbeda dari anjing lain. Jelas Chen Yuan. Serum prajurit super, apakah masih memiliki efek ajaib ini? Bahkan anjing pun bisa berubah. Qin Wushuang menatap bola matanya yang bulat, dan menunjukkan ekspresi terkejut di pipinya yang menawan. Terlihat cukup imut. Jika aku sarankan kau jangan berpikir seperti itu. Meskipun Rubar telah mengalami transformasi singkat dan fungsi fisik serta IQ-nya telah meningkat, vitalitasnya cepat menurun. Biasanya,
ia bisa hidup selama 10 tahun, tetapi sekarang mungkin sudah berusia beberapa tahun. Kau akan mati karena usia tua dalam beberapa bulan. Ah, kakak Chen Yuan, maksudmu, orang lain yang telah disuntik dengan serum prajurit super. Apakah mereka akan? Benar. Jika hasil eksperimennya benar, umur siapapun yang disuntik dengan serum prajurit super akan berkurang 10 hingga 50 kali lipat. Dan tidak ada penawarnya, Anda mungkin punya waktu untuk menyesalinya, tetapi Anda tidak akan punya kesempatan untuk memilih lagi. Kata-kata Chen Yuan mengguncangnya seperti sambaran petir. Kenapa, kau tidak mendengarkan peringatanku dan diam-diam menyuntikkan serum prajurit super ke tubuhmu? Bukan aku, tapi saudaraku yang brengsek, Qin Wufeng. Seseorang di kalangan generasi kedua orang kaya di Shanghai disuntik dengan serum prajurit super dan pernah menamparkan wajahnya. Aku memesan satu secara online, dan aku tidak tahu apakah si brengsek ini sudah disuntik, jadi aku akan meneleponnya. Qin Wushuang buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Wufeng. Segera dia menegur dan menutupi wajahnya. Bahaya serum prajurit super dijelaskan secara rinci. Kakak, apakah kau bersama kakak iparku? Kakak ipar, kau brengsek, kau bahkan belum mengatakan apa-apa. Qin Wushuang tiba-tiba tersipu ketika topik pembicaraan dialihkan. Apa maksudmu? Ayah dan kakek sudah menyetujui hubungan kalian, dan mereka setuju bahwa kau dan Tuan Yan sangat cocok. Katakan pada iparmu bahwa selama dia bersedia menikahimu, keluarga Qin kami bersedia memberinya 2 gedung di kota Iblis Low sebagai mas kawin, ditambah persen saham grup Qin kami. Ipar, ini adalah aset senilai puluhan miliar. Kau harus mempertimbangkan untuk menerima adikku. Dia seorang dokter wanita, dan dia tidak akan bisa menikah jika tidak ada yang menginginkannya. Qin Wufeng, diam, dasar bocah. Saat Qin Wushuang sedang menelepon, dia menyalakan pengeras suara. Chen Yuan mendengarnya dengan jelas. Ketika orang lain menikahkan putri mereka, mereka harus menerima mas kawin. Jika itu putri dari keluarga kaya, maka tentu saja harga pengantin akan lebih banyak. Tak disangka, aku sampai di tempat Tuan Yan. Dia tidak hanya tidak menginginkan sepeser pun sebagai mas kawin, tetapi dia sebenarnya ingin memberinya mas kawin puluhan miliar. Ini bukan sembarang orang. Orang tua dari keluarga Qin memiliki rencana yang bagus. Kakak Chen Yuan, jangan dengarkan omong kosong kakakku, dia hanya suka berbicara. Qin Wushuang menjelaskan dengan wajah memerah. Dia bingung, tersipu, dan menjawab dengan malu. Sepertinya dia sedang memutarbalikkan fakta, tetapi sebenarnya dia sudah mengatasinya. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan kakakku. Oh, aku sangat malu, aku mau mandi. Qin Wushuang menutupi wajahnya, jantungnya berdebar kencang. Apa maksud Chen Yuan dengan mengatakan itu? Saudara kita, bukankah itu berarti keluarga? Apakah dia bercanda? Atau serius? Tentu saja, tidak perlu menyelidiki sampai tuntas pertanyaan ini. Tidak masalah apakah kau bercanda atau serius, tidak apa-apa kalau aku menganggapnya serius juga, kan? Saat waktunya tiba, nasi mentah sudah matang, kau harus mengakuinya. Jangan khawatir, toh, mulai sekarang aku akan tinggal di rumah Chen Yuan, bergaul dengannya siang dan malam, dan mungkin aku punya kesempatan untuk menaklukkannya. Ini hari pertama aku datang. Sebagai seorang gadis, aku masih harus lebih pendiam dan tidak mengambil inisiatif, kalau tidak aku akan terlihat murahan. Qin Wushuang mandi di kamar mandi. Memaksa dirinya untuk tenang. Chen Yuan sedang memasak di dapur. Dia memasak sendiri dan membuatkannya semangkuk nasi goreng dengan telur. Lalu kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian, Lin Ziluo memanggilnya. Ya, kakak Chen Yuan, si jenius kecil Luo punya sesuatu yang penting untuk diumumkan kepadamu hari ini. Apa masalahnya? Mulai hari ini, aku, Lin Ziluo, akan resmi menjadi murid langsung Xuantian Yaosu. Kakak, kau belum melihat ekspresi terkejut orang tua ini hari ini, hahaha, lucu sekali. Ada apa? Chen Yuan terkejut sejenak. Ternyata hari ini, Xuantian Yaosu menyiapkan ramuan obat unik, membiarkan Lin Ziluo berendam dalam ramuan obat tersebut, dan menyerap energi dalam ramuan obat untuk latihan tubuh. Ini adalah ujian kedua. Selama efek penyerapan mencapai persen dalam 1 jam, ujian akan lulus. Saat itu, Xuantian Yaosu baru berusia 7 tahun ketika ia mulai berlatih. Selama proses penilaian, tingkat penyerapan cairan obat latihan tubuhnya mencapai 15,00%. Pada hari itu, ia mengejutkan seluruh lembah Raja Obat. Ia diterima sebagai murid pribadi oleh pemilik lembah, Raja Obat Tua, dan menerima pelatihan kunci. Jadi ia bisa melesat dari seorang anak petani menjadi generasi master. Biasanya, orang biasa akan merasa sangat sakit saat berendam dalam cairan latihan tubuh untuk pertama kalinya. Secara umum, mereka dapat menyerap persen darinya, yang dianggap sebagai fenomena normal. Mencapai persen, bahkan jika itu hanya sedikit tulang. Mencapai persen, jelas dianggap yang terbaik di antara orang biasa.
Jika mencapai 5,00%, dapat dinilai memiliki kualifikasi untuk kultivasi, dan dapat dengan cepat meningkatkan fisik seseorang, mencapai batas kebugaran fisik, melampaui diri sendiri, dan membuka kunci genetik. 5,00% adalah standar penerimaan murid di Lembah Yaowang. Xuantian Yaozu melampaui standar ini 2 kali lipat. Siapapun yang mampu menyerap persen pastilah seorang jenius yang langka. Namun pada hari itu, penampilan Lin Ziluo membuat pembangkit tenaga tingkat 5 ini, seorang Grandmaster dari generasi sebelumnya, ketakutan seketika. Tingkat penyerapan cairan latihan tubuh gadis ini telah mencapai angka yang mengerikan, yaitu 50,00%. Bab 1015. Yaozu sesak napas. Membeku. Kaku. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa gadis kecil di depannya adalah seorang jenius tak tertandingi yang konon langka dalam 100 tahun. Di antara ratusan juta orang, mungkin tidak ada satupun. Dia benar-benar jenius tak tertandingi. Tendon alaminya tidak terhambat. Ini mungkin tubuh bawaan legendaris. Ujian tingkat ketiga langsung terlewati. Di tempat itu juga, Lin Ziluo diterima sebagai murid langsung Lembah Raja Obat. Ternyata seperti ini. Lembah Raja Obat menerimamu, jadi kau bisa dianggap sebagai penerus. Bukan hanya aku, kakak Chen Yuan, saudari Ruoyu, saudari Yuki, saudari Suanyin, mereka semua lulus ujian. Sial. Kupikir ujian orang tua itu sangat sulit, tapi aku tidak menyangka bisa lulus sendirian, tanpa rasa puas. Membosankan. Lagi pula, aku diam-diam bertanya pada saudari Qingtan tentang beberapa hal. Ketika guru sendiri pertama kali memulai, dia hanya menyerap 15,00% di tingkat kedua, dan bahkan aku pun tidak mendapatkan sepertiganya. Ini benar-benar makanan yang enak, aku hampir menyesal menjadi guru. Jika Yaozu mendengar apa yang dikatakan Lin Ziluo, aku takut aku akan muntah darah di tempat. Ratusan tahun yang lalu, ketika dia memulai, dia menyebabkan sensasi di seluruh Lembah Raja Obat. Dikenal sebagai kebanggaan generasi. Faktanya, dia memang telah tumbuh menjadi pria kuat generasi ini. Bagaimana kau bisa menjadi begitu hebat di mulut gadis sepertimu? Bagaimanapun, dia adalah Grandmaster generasi ini, bisakah dia menjaga harga dirinya? Aku tidak bisa hanya mengatakan itu, kekuatan Yao Lao masih sangat kuat. Tapi, dia begitu kuat, mengapa dia datang ke rumah kakak Chen Yuan untuk menyapu lantai? Mungkin dia lebih peduli pada lingkungan dan suka membersihkan. Tidak, pasti kakakku Chen Yuan yang lebih hebat. Aduh, kenapa aku tidak memikirkannya? Dengan orang tua itu sebagai guruku, sebaiknya aku belajar dari kakakku Chen Yuan saja. Aku akan pergi ke Yanjing untuk mencari kakakku. Luo, magang bukanlah permainan anak-anak. Karena kau sudah magang, sebaiknya kau belajar dari Yao Lao untuk sementara waktu. Dia bisa mengajarimu keterampilan, tidak kalah hebatnya dengan kakakmu. Benarkah? Kalau begitu. Karena kakakku berkata begitu, Luo pasti akan mendengarkan kata-katanya, tetapi Luo sangat merindukan kakaknya setiap hari. Saat ini, Qin Wushuang mandi. Rambutnya belum dikeringkan dengan pengering rambut. Petik 2. Tiba-tiba, aku melihat semangkuk nasi goreng berwarna keemasan dan beraroma harum di atas meja di ruang tamu. Masih panas mengepul. Golum. Mencium aroma makanan lezat itu, perutku mulai keroncongan. Apakah ini, nasi goreng telur yang dibuat khusus untukku oleh Chen Yuan? Meskipun ini hanya semangkuk nasi goreng telur yang sangat sederhana. Tapi orang yang memasaknya adalah seorang ahli masak dan perokok yang terkenal. Porsinya sangat besar. Terlebih lagi, itu dibuat khusus untuknya. Mengharukan. Air mata menggenang di mata Qin Wushuang. Air mata panas mulai membasahi matanya. Mengambil inisiatif untuk mengejar pria yang disukai, proses ini benar-benar sulit. Dahulu kala, dia juga berpikir untuk mundur dari kompetisi ini, agar tidak terlibat dalam pusaran emosi yang rumit ini. Tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Itulah cinta. Tak disengaja. Kau sama sekali tidak bisa mengendalikan diri untuk menyukai orang lain. Beberapa orang memiliki perasaan jika mereka memiliki perasaan, dan jika mereka tidak merasakannya, mereka tidak merasakannya. Jangan dipaksakan. Dia belajar siang dan malam dan diterima di program doktoral. Sebenarnya, dia telah mengerahkan banyak usaha dalam proses ini. Dia kuat, setidaknya di permukaan. Tapi semangkuk nasi goreng telur buatan Chen Yuan langsung menghancurkan pertahanannya. Enak sekali. Nasi goreng telur buatan Chen Yuan adalah nasi goreng terbaik yang pernah kumakan. Mata Qin Wushuang merah karena menangis. Sambil memakan setiap butir nasi di mangkuk, dia menghabiskannya sampai bersih. Karena ini makanannya, dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Besok aku akan berdandan dengan baik. Kuharap saat aku paling cantik, aku akan mengabdikan diriku pada orang yang paling kucintai. Tidak peduli apa hasilnya di masa depan, tidak peduli apakah aku bisa sampai akhir, aku tidak menyesal. Kehidupan manusia sangat bermakna di setiap tahapnya, karena hidup bukan hanya tentang hasil, tetapi juga prosesnya.
Jika kau hanya hidup untuk mengejar hasil, apa gunanya? Bukankah itu kematian pada akhirnya? Qin Wushuang tumbuh di keluarga besar, jadi dia melihat banyak hal dengan jelas. Kebanyakan orang berjuang sepanjang hidup mereka tanpa mengetahui apa yang mereka inginkan. Dibandingkan dengan hasilnya, dia lebih peduli pada prosesnya. Keesokan harinya, Wei Ziling tidur hingga siang. Setelah ujian masuk perguruan tinggi, dia suka tidur siang setiap hari. Ini untuk mengganti energi yang terkuras karena bangun pagi setiap hari. Dia menyalakan ponselnya. Sejumlah pesan langsung muncul di WeChat. Chen Yuan, dasar bajingan besar, tidak tahan lagi. Klik pesan WeChat. Pesan pertama dikirim oleh Raja Rumput Sekolah, Zifei. Ziling, apakah kamu luang hari ini? Bolehkah aku mengajakmu bermain seluncur es? Kudengar itu menyenangkan. Ziling, aku minta maaf atas apa yang terjadi terakhir kali. Aku tidak menyangka sepupuku seperti ini. Aku sudah berencana untuk putus dengannya. Kuharap kau bisa memberiku kesempatan lagi. Ziling, tolong jangan abaikan aku, kumohon. Aku tahu kau sangat marah, tapi aku sangat mencintaimu. Tolong jawab aku, kumohon. Astaga, apakah kepala Wang Zifei terjepit pintu? Sungguh tak terjelaskan. Kotak dialog kedua terbuka, yang juga dikirim oleh teman sekelas penjilat anjing lainnya. Sangat terdiam. Sulit untuk mengobrol. Para pria penjilat anjing ini selalu suka menempatkan diri mereka dalam posisi yang sangat rendah hati untuk mengobrol dengan canggung. Aku bahkan tidak bisa menjawab telepon. Bisakah seorang pria besar berhenti bersikap tunduk seperti menantu perempuan kecil yang telah diperlakukan tidak adil? Membuat orang sangat tidak nyaman. Wei Ziling sama sekali tidak membalas. Dia hanya mengklik kotak dialog Chen Yuan. Lalu aku mengetahui bahwa Chen Yuan sama sekali tidak mengiriminya pesan. Sial. Dari pukul kemarin hingga siang hari ini, kau belum mengirimiku pesan selama 18 jam. Pria ini benar-benar tenang. Dia membeli hadiah senilai 6.000 juta tanpa penjelasan apapun. Dia bahkan tidak bertanya setelahnya. Apakah kau masih ingin mengejarku? Apakah kau ingin jual mahal padaku? Oke, aku akan bermain denganmu. Wei Ziling memutar matanya. Dia memutuskan untuk setuju pergi bermain skating dengan Wang Zifei hari ini, dan mempostingnya di momen setelahnya, sengaja membiarkan Chen Yuan melihatnya, untuk melihat apakah dia sedang terburu-buru. Murid Wang, kebetulan aku sedang senggang hari ini, jadi ayo kita main sepatu roda. Benarkah? Ziling. Aku senang sekali, aku tidak menyangka kau akan berjanji. Aku siap menjemputmu sekarang juga. Wang Zifei sangat gembira hingga hampir gila. Akhirnya, kerja kerasnya membuahkan hasil. Sepertinya pukulan selama 2 hari terakhir tidak sia-sia. Semua siswa tampak pasrah saat menghadapi para preman, dan aku satu-satunya yang berdiri dan bersuara. Meskipun pada akhirnya aku dipukuli. Tapi setidaknya keberanianku terlihat. Ziling pasti melihat sisi baikku, jadi dia memandangku berbeda, kan? Bab 1016. Wang. Tunggu sebentar. Chen Yuan mengeluarkan sepotong steak dari lemari es dan melemparkannya. Sebelum steak jatuh ke tanah, anjing kuning besar itu melompat lebih dari 2 meter tingginya, dan membawa steak itu pergi. Ia memang pantas disebut sebagai anjing lincah. Wang, apakah kamu masih menginginkannya? Sepotong steak ini beratnya 1 pon, dan anjing ini benar-benar bisa memakannya. Sayang sekali ia tidak akan hidup beberapa bulan lagi. Biarkan saja ia makan sesuatu yang enak. Chen Yuan mengeluarkan steak kedua dan melemparkannya. Ia sebenarnya punya dugaan di benaknya. Katanya, jika menggunakan poin penguatan untuk memperkuat rhubarb, dapatkah ia mengisi kembali vitalitas yang dikonsumsinya dan membuatnya hidup beberapa tahun lagi? Pertanyaannya adalah berapa banyak poin penguatan yang harus digunakan. Apakah itu sepadan? Chen Yuan masih perlu melakukan pengamatan dan penelitian lebih lanjut. Ia berharap dapat menemukan solusi untuk efek samping serum prajurit super dari rhubarb. Ding ding ding. Saat itu, telepon tiba-tiba bergetar. Setelah melihat ide penelepon, ternyata Liu Wenze yang menelepon. Kak Chen, aku di Yanjing sedang urusan bisnis, ayo kita cari tempat makan malam. Oke, beritahu alamatmu, dan aku akan segera ke sana. Chen Yuan mengangguk. Kirimkan lokasimu. Aku benar-benar kesal akhir-akhir ini dan aku perlu bicara denganmu tentang itu. Kau bisa memutuskan. Ada apa? Bisakah kau membuat Tuan Liu begitu kesal? Aku tidak bisa memberitahumu lewat telepon, mari kita bicarakan saat kita sampai di sana. Baru saja menutup telepon. Qin Wushuang mengenakan piyama renda dan berjalan menuruni tangga. Lehernya yang seputih salju tampak merah muda dan halus, dan sosoknya yang tidak simetris menampilkan lekuk tubuh berbentuk es. Kakinya yang lurus dan ramping seperti giok dan pinggangnya yang ramping penuh pesona dan daya pikat. Mata Chen Yuan terbelalak. Kak Chen Yuan, apakah kau akan keluar? Qin Wushuang bertanya dengan napas terengah-engah. Ya,
Keluar dan makan malam. Bisakah kau membawaku bersamamu? Aku sedikit takut sendirian di rumah. Qin Wushuang melirik anjing kuning besar itu dengan hati-hati. Dia tampak khawatir rhubarb akan menggigitnya saat Chen Yuan tidak ada di rumah. Tidak apa-apa, kamu ganti baju cepat-cepat, kita keluar nanti saja. Sekitar pukul 2 siang. Mengenakan pakaian Qin Wushuang, Chen Yuan datang ke restoran hotpot di Yanjing dengan panci tembaga. Melihat Chen Yuan ditemani oleh wanita cantik papan atas lainnya, Liu Wenze pun terkejut. Pak Chen, bajingan ini benar-benar beruntung. Setiap kali aku ditemani gadis cantik papan atas seperti ini, masing-masing lebih cantik dan berkarakter daripada yang lain. Pak Chen, ini kakak iparku, kan? Izinkan aku memperkenalkan diri, namaku Liu Wenze. Liu Wenze, dari mana kau mendengar nama ini? Qin Wushuang berpikir. Izinkan aku memperkenalkanmu, Liu Wenze, CEO Seoul Pharmaceutical Group, yang pernah dimuat di New York Times, Qin Wushuang, permata di telapak tangan Qin Group di ibu kota. Chen Yuan memperkenalkan diri. Oh, jadi Tuan Liu, senang bertemu denganmu. Kakak ipar, jangan terlalu sopan, kita semua sama. Mendengar pria ini berbicara tentang kakak iparnya, dia tanpa sadar merasa bahwa Liu Wenze terlihat jauh lebih menarik. Benar saja, dia punya visi. Anak muda, kau punya masa depan yang cerah. Liu tua, apa yang akan kau lakukan saat kembali ke Yanjing? Tanya Chen Yuan dengan santai. Aku datang ke Yanjing kali ini terutama untuk memperluas bisnis grup. Ada negosiasi bisnis yang sangat penting yang perlu kutangani sendiri. Kata Liu Wenze dengan serius. Baiklah, jangan selesaikan semua ini, apa yang terjadi, katakan saja padaku, apakah ada masalah hubungan? Ngomong-ngomong, mau minum? Boleh aku belikan beberapa botol? Melihat Liu Wenze ragu-ragu untuk berbicara, Qin Wushuang segera berdiri. Sepertinya tatapannya langsung mengerti. Dia pantas menjadi wanita kesayangan semua orang. Eknya sangat tinggi. Ada rasa pengembangan diri yang kuat dalam dirinya. Setelah Qin Wushuang pergi, Liu Wenze akhirnya mulai mencurahkan isi hatinya. Chen tua, sebenarnya, selama periode ini, aku diganggu oleh Liao Jia dan Du Xiaoyue, dan aku tidak bisa lepas darinya, jadi aku datang ke Yanjing untuk menghindari sorotan. Apa-apaan ini? Dua mantan pacar, bukankah kau sudah lama tidak berhubungan dengan mereka? Awalnya mereka mencintaimu dan mengabaikanmu, tapi sekarang mereka sama sekali tidak bisa lagi. Tidak bisakah kau minta petugas keamanan untuk mengusir mereka? Chen Yuan terdiam. Masalah seperti ini tidak bisa ditangani dengan baik, bukankah Lao Liu sedikit terlalu berhati lembut? Pak Chen, masalahnya tidak sesederhana yang Anda katakan. Suatu malam, aku minum terlalu banyak karena sebuah acara sosial. Malam itu, Du Xiaoyue berpakaian sangat cantik. Kupikir dia tidak pernah mengizinkanku menyentuh tangannya sebelumnya, jadi aku tidak bisa mengendalikan diri. Kau sedang mendengarkan? Oke. Liu Wenze menundukkan kepalanya. Sialan. Kau melakukannya sendiri. Siapa yang bisa menyalahkan ini? Lalu apa yang terjadi pada Liao Jia? Chen Yuan melanjutkan bertanya. Liao Jia mengalami kehidupan yang buruk akhir-akhir ini. Dia gagal ujian masuk pascasarjana dan gagal ujian pegawai negeri. Kemudian ketika dia melamar pekerjaan, dia kebetulan bergabung dengan Seoul Pharmaceutical Group. Aku melihatnya dilecehkan oleh bosnya, jadi aku membunuhnya saat itu juga. Bosnya dipecat, dan kemudian dia berpikir aku tidak lagi mencintainya, dan sekarang dia menggangguku lagi. Kau sendiri yang mencari masalah. Chen Yuan memutar matanya. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak menyukai mereka lagi, dan aku baru saja membicarakan pacar baru, jadi aku benar-benar sedikit panik. Liu tua, kau sekarang sudah jadi bajingan. Aku merasa tingkah lakumu sangat menjijikkan. Komentar Chen Yuan dengan sangat objektif. Ya, aku tidak menyangka akan menjadi orang yang paling kubenci. Tahukah kau apa yang salah dengan tingkah lakumu? Kau jelas-jelas sudah menjadi bajingan, tapi kau masih menampilkan citra orang jujur di depan orang lain, dan kau tidak berani mengakuinya. Kau bisa bersikap adil dan jujur, bahkan lebih benar lagi. Dia merayumu, dan bahkan memanfaatkan bahaya untuk membuatmu tertidur. Kau jelas-jelas korban. Mengapa kau sepertinya melakukan kesalahan? Saat Chen Yuan mengatakan ini, Liu Wenze tiba-tiba menyadari. Chen tua, itulah yang kukatakan, tapi aku masih merasa sedikit ragu. Jika Lin Sutong membuatmu tertidur suatu hari, dan bangun keesokan harinya lalu berbaring di dadamu memohon untuk kembali bersama, bisakah kau benar-benar menolak dengan tegas? Mustahil, benar-benar mustahil. Aku tidak akan menyentuhnya dengan sejari pun. Chen Yuan berkata dengan tegas. Itu benar. Tak satu pun gadis di sekitarmu yang lebih baik dari Lin Sutong. Mereka harus tinggi dan cantik, dan semuanya wanita. Lin Sutong memang agak biasa saja. Nona Qin ini. Sepertinya dia bahkan lebih baik dari Xiao Ruoyu, si gadis tercantik di SMA dulu. Qin Wushuang pergi membeli air.
Kali ini, dia kembali sekitar 10 menit. Jelas sekali, mereka sengaja menyisakan cukup waktu bagi mereka untuk membicarakan topik-topik pribadi. Bab 1017. Makan malam hotpot sudah selesai. Sekarang jam 15.30. Lagi pula, berdiam diri itu membosankan, bagaimana kalau kita beraktivitas? Nonton film. Sepertinya 3 orang pergi nonton film bersama, agak memalukan. Liu Wenze tidak bisa meninggalkan bola lampu itu sendirian, lagi pula, dia sudah jauh-jauh datang ke Yanjing untuk mengeluh kepada saudaranya. Saat ini, terlalu tidak manusiawi untuk lebih mengutamakan seks daripada persahabatan. Bagaimana kalau kita main seluncur es nanti? Qin Wushuang mengusulkan. Seluncur es adalah olahraga. Dan dalam proses berolahraga, kontak fisik tidak dapat dihindari. Dia pasti bisa memanfaatkan kesempatan untuk lebih banyak berinteraksi fisik dengan Chen Yuan. Kebetulan Liu Wenze juga bisa berolahraga untuk melepaskan penat. Mungkin dia bisa bertemu gadis cantik di arena seluncur es. Oke, ayo main seluncur es. Chen Yuan mengangguk. Kemudian menyalakan ponsel dan mencari arena seluncur es dengan rating tertinggi di Yanjing di Liu Dianping. Arena seluncur es Bisheng di distrik Chaoyang sangat bagus, dan peringkatnya cukup tinggi. Tidak jauh, jadi ini yang kita pilih. Chen Yuan segera mengambil keputusan. Mereka bertiga masuk ke Rolls-Royce. Pergi ke arena seluncur es Bisheng. Kata-kata itu terbagi menjadi 2 bagian. Saat ini, Raja Rumput Sekolah Zifei telah membawa Wei Ziling ke arena seluncur es Bisheng. Lingkungan keluarga Wang Zifei tentu saja tidak buruk. Ayahnya adalah presiden perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Ibunya adalah direktur komite federasi wanita. Di usia muda, ia sudah memiliki sopir pribadi. Tetapi bahkan generasi kedua yang kaya pun masih akan menjadi penjilat di depan orang yang disukainya. Menurut cerita ayahnya, keluarga Wei Ziling luar biasa. Jangan lihat dia biasanya tidak punya banyak uang saku, tetapi jika dia benar-benar bisa menyamai cucu perempuan keluarga Wei, itu akan menjadi leluhur yang gemilang. Karena itu, dia selalu tampak berhati-hati di depan Wei Ziling. Tapi singkirkan faktor keluarga. Dia juga benar-benar jatuh cinta pada Wei Ziling pada pandangan pertama. Ziling, hadiah ini untukmu. Wang Zifei mengeluarkan sebuah bungkusan dan menyerahkannya kepada Wei Ziling. Apa ini? Buka dan lihat. Wei Ziling membuka kotak itu dan menemukan sepasang sepatu roda berwarna merah muda di dalamnya. Wow, apakah ini sepatu seluncur yang kau belikan untukku? Ya, sepatu seluncur es ini, kalau dipakai orang lain, mereka mungkin kena penyakit kaki atlet. Sepatu baru ini ukurannya 36. Mau coba? Wang Zifei merasa Ziling akan terharu dengan detailnya. Karena dia diam-diam mencatat ukuran sepatu orang lain, sepatu ini tidak murah, harganya puluhan ribu dolar. Sebagai siswa yang baru lulus SMA, dia sudah menghabiskan banyak uang. Tunggu sebentar, aku akan mengambil foto. Wei Ziling mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil foto. Kemari, ayo foto grup. Apa? Wang Zifei merasa tersanjung. Wei Ziling mengambil total 3 foto, 1 foto sepatu roda, 1 foto dirinya dan Wang Zifei bersama, dan 1 foto arena seluncur es Bisheng. 3 foto pendamping diunggah ke Moments, dan sebuah keterangan juga ditulis. Aku pergi seluncur es dengan teman sekelasku hari ini, dan dia benar-benar menyiapkan sepasang sepatu roda untukku. Keren, senang sekali. Klik untuk mengirim. Wang Zifei terkejut saat melihat daftar pertemanan yang dikirimkan. Dia tidak pernah menyangka bisa muncul di daftar pertemanan Wei Ziling hari ini. Dia sangat gembira. Gembira. Tak bisa berkata-kata. Rasanya seperti memenangkan hadiah utama lotre, dan terasa tidak nyata. Ziling. Apakah ini pengakuan atas keberadaanku? Apakah dia akhirnya tergerak olehku? Semua kesulitan pasti datang, ketekunan adalah kemenangan. Wang Zifei, kau bisa melakukannya, kau adalah orang yang terpilih. Wang Zifei sangat gembira hingga hampir melompat. Tapi dia tidak melihat bahwa Wei Ziling telah mengatur agar postingannya dikirim ke Moments. Hanya terlihat oleh orang-orang tertentu. Dan nama orang yang menulis komentar itu adalah bajingan yang suka main-main. Sudah lebih dari 20 jam, bukankah kau cukup tenang? Jika kau melihat daftar pertemanan ini dan masih acuh tak acuh, anggap saja itu sebagai perasaanku sendiri. Kau sama sekali tidak peduli padaku, dan kau tidak berniat mengejarku. Saat ini, Wei Ziling sudah sedikit tidak sabar. Karena dia menyadari bahwa Chen Yuan mungkin benar-benar tidak peduli dengan hadiah 6.000 juta yuan itu. Karena pria ini sangat kaya. Jika Anda tidak membimbingnya untuk menghabiskan lebih dari 1 miliar yuan untuk Anda, dia mungkin merasa itu tidak masalah. Karena darahnya terlalu kental, bahkan hadiah 6.000 juta yuan pun tidak bisa menjelaskan apapun. Sambil mengenakan sepatu roda, Wei Ziling agak linglung. Periksa ponselmu setiap beberapa menit. Periksa apakah ada pesan baru yang terkirim. Dia sama sekali tidak bermain,
dan Wang Zifei tentu saja tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontak fisik. Ziling, aku sudah terpeleset lebih dari 10 putaran, apa kau masih tidak bermain? Aku tidak terlalu pandai, kau main dulu. Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu. Aku tidak perlu kau ajari. Tidak. Wang Zifei terkejut. Dia bahkan baru saja mengunggah sesuatu di Moments, mengapa dia tidak bahagia sekarang? Mengapa emosi wanita selalu begitu rumit? Membingungkan. Wei Ziling kesal, jadi dia mengenakan sepatu roda dan naik ke panggung. Seketika, sosok yang anggun dan lincah menari ringan di atas es, menarik perhatian semua orang dalam sekejap. Wei Ziling mengatakan bahwa dia tidak bisa bermain seluncur es, tetapi ternyata itu adalah tindakan kerendahan hati. Gadis ini sebenarnya pemain profesional. Wang Zifei langsung merasa malu. Dengan levelnya yang setengah matang, bagaimana dia berani mengajari orang lain? Penampilan Wei Ziling langsung membuat semua orang kagum. Dia seperti peri di atas es, tidak hanya memiliki keterampilan yang luar biasa, tetapi juga memiliki otot dan tulang yang sekeras es, terukir dalam warna merah muda dan giok, sangat menawan. Gadis top seperti ini tentu saja juga menarik perhatian pria lain. Dasar gadis cantik, aku akan menambahkan akun WeChat. Tuan Muda Ma, ayo, kami mendukungmu. Tuan Muda Ma, tidak ada gadis yang tidak bisa dirayu. Ini benar-benar yang terbaik. Sao Ma telah disuntik dengan serum prajurit super, dan keterampilan seluncur esnya juga yang terbaik di antara penonton. Saatnya menunjukkan gelombang keterampilan sebenarnya. Di tengah cemoohan sekelompok orang, seorang pria tampan berbaju merah, beranting-anting, dan berambut pendek mengejar Wei Ziling. Peri kecil, keterampilanmu bagus, tambahkan akun WeChat, dan bermain bersama saat ada waktu. Ayo. Kakak, kau tidak memberi banyak muka, teman-temanku sedang menonton, ini akan mempermalukanku. Lalu kenapa? Melihat Wei Ziling diganggu oleh pria lain, Wang Zifei langsung marah. Gadis yang kukencani diganggu oleh orang lain, betapa tidak tertahankan ini. Hentikan. Wang Zifei bergegas naik sepatu roda dan mendorong pria tampan itu menjauh. Pria tampan yang kasar itu langsung menjadi populer. Sialan kau, sudah kubilang jangan ikut campur urusanmu sendiri. Pria tampan itu menamparkan punggungnya. Wang Zifei dipukul dan jatuh ke atas es. Wang Zifei tidak percaya, dan ingin bangkit dan membalas dendam. Tanpa diduga, dia malah dipukul lebih keras lagi. Rasanya seperti ditampar di badan. Wei Ziling sedikit ketakutan. Pada saat ini, dia melihat sosok yang familiar berjalan menuju area ganti sepatu di arena seluncur es. Tinggi, tegap dan tegap, mengenakan topeng. Itu Chen Yuan. Dia melihat postinganku di media sosial, jadi dia langsung datang mencariku. Aku tahu dia masih peduli padaku. Bab 1018. Kenapa selalu sial melihat orang berkelahi di arena seluncur es? Hei, ada seorang gadis kecil di sana, apakah dia terlihat familiar? Bukankah gadis itu Wei Ziling? Chen Yuan juga terkejut. Setiap kali aku melihat gadis ini, apakah dia selalu membuat masalah, atau sedang dalam perjalanan untuk membuat masalah? Melihat Chen Yuan, Wei Ziling berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa, dan sepatu seluncurnya meluncur dengan cepat. Tapi ketika dia meluncur di tengah jalan, dia dihentikan oleh seseorang. Kak, mau kemana? Apakah kamu ingin melupakan masalah yang kamu timbulkan? Apa yang akan kamu lakukan? Pacarku ada di sini, aku sarankan kamu segera pergi, atau kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Wei Ziling berpura-pura tangguh dan mengancam. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Chen Yuan. Ma Bowen terkejut sejenak. Ternyata pria yang dia tampar di tanah tadi bukanlah pacarnya. Lalu kenapa kamu usil, nak? Mencari perkelahian. Chen Yuan tidak memakai sepatu seluncur es, dia langsung berjalan di atas es. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setiap langkah yang diambilnya seolah menginjak hati Wei Ziling. Dia seperti Sun Wukong, menginjak awan keberuntungan yang berwarna-warni, dan setiap kali Wei Ziling menghadapi krisis, dia akan muncul tepat waktu. Seolah sudah takdir. Jantungnya berdebar kencang. Apa yang akan dilakukan pria itu? Suasananya suram dan mencekik. Ada bau mesiu di udara. Di belakang Ma Bowen, 1, 2, 3, 10, semua pemuda itu berkumpul di belakang Ma Bowen, total lebih dari selusin orang berkumpul. Mereka semua memiliki ekspresi arogan dan mendominasi. Mereka jelas sekelompok tuan muda. Keberanian adalah motto mereka. Aku ingin tahu, bagaimana pacarmu membuatku tidak bisa makan. Ma Bowen mencibir dengan mulut yang berkerut. Ada sedikit rasa jijik di pipi berandal itu. Chen Yuan berjalan dengan tenang. Perlahan berjalan ke depan kerumunan. Dia tidak mengucapkan kata-kata kasar, juga tidak menunjukkan kemarahan. Dia hanya mengulurkan tangan kanannya dan melepas masker N95 di wajahnya. Dalam sekejap, kengerian menyebar di mana-mana. Sesak napas. Petrokimia. Kaku.
Anak-anak dan saudara-saudara yang awalnya pemberontak ini semuanya terstunet pada saat ini, dan mereka semua terstunet secara kolektif. Pupil mata Ma Bowen terbelalak lebar, seolah-olah bola matanya akan jatuh ke tanah. Smoke, Tuan Smoke, sial, benarkah itu Bos Yan? Presiden Yan, saya idola Anda. Tidak, Anda idola saya, bisakah Anda mengontrak saya? Ma Bowen memohon dengan penuh semangat seperti penggemar kecil. Di kalangan generasi kedua yang kaya, ada satu sosok yang diidolakan oleh semua generasi kedua di seluruh negeri. Orang ini tidak berada di arena, tetapi legendanya telah beredar di arena. Dia adalah Tuan Yan. Dia adalah sosok yang diidolakan oleh semua generasi kedua. Menyoroti kehebatan generasi kedua secara maksimal. Dia telah berpura-pura agresif dan tidak pernah ditampar. Perbuatan Tuan Yan hampir menuliskan legenda satu generasi. Dia melakukan semua hal yang ingin dilakukan oleh generasi kedua yang kaya tetapi tidak berani dilakukan, dan mencapai kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menjadi terkenal di seluruh dunia dengan cara yang luar biasa, dan akhirnya menjadi pengusaha paling sukses. Kehebatan seperti itu telah menembus langit. Nak, ada apa? Apa mereka mengganggumu? Mata Chen Yuan membeku, dan dia bertanya dengan suara berat. Salah paham, ini semua salah paham, asapnya selalu besar. Aku hanya melihat kakak iparku sangat pandai bermain skating, dan aku ingin belajar darinya, tetapi seorang pria datang dan mendorongku. Aku tidak bisa marah, jadi aku memukulnya. Aku benar-benar tidak tahu dia perokok berat. Ma Bowen cepat membuka mulutnya untuk menjelaskan. Saat ini, dia tidak terlihat memberontak, tetapi membungkuk dan berlutut. Dia benar-benar orang yang berbeda dari penampilannya yang memberontak sebelumnya. Benarkah? Chen Yuan bertanya pada Wei Ziling. Ya, Wei Ziling mengangguk. Orang-orang lainnya menghela napas lega ketika mendengar ini. Aura Tuan Yan barusan terlalu kuat. Apakah itu roh legendaris yang memaksa raja? Hampir luar biasa. Kau bisa memahaminya sendiri. Karena kau memukul seseorang, kau harus membayar ganti rugi, dan kau harus meminta maaf. Ya, Tuan Yan, Anda benar. Saya akan meminta maaf kepada adik kecil itu sekarang juga. Saya akan menanggung semua biaya pengobatan dan biaya kerusakan mentalnya. Kalian, kenapa kalian tidak membantunya berdiri? Instruksi Ma Bowen kepada Chen Yuan bagaikan titah kekaisaran, dan lebih efektif daripada kata-kata orang tuanya. Petik 2. Inilah mungkin kekuatan para idola. Tentu saja, keberadaan Tuan Yan di level ini memang bukan sesuatu yang mampu ia tanggung. Hanya karena kau muda bukan berarti kau bodoh. Mengamati orang memesan makanan adalah rutinitas generasi kedua orang kaya. Saat ini, Wei Ziling menatap Chen Yuan dengan mata yang seolah bersinar seperti bintang. Apakah ini, Mi Yanzong? Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun, hanya menunjukkan wajahnya, dan semua orang akan menghormatinya. Ini adalah aura agung seorang pria dewasa sejati. Dia akan menaklukkan musuh tanpa bertarung. Kemanapun dia pergi, semua dewa dan hantu akan mundur. Melihat wajah tampan Chen Yuan, Wei Ziling tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu. Kenapa? Rasanya jantungmu berdetak sangat cepat. Kenapa aku merasa pria ini sangat tampan? Kamu tidak boleh berpikir seperti ini, Wei Ziling. Pria ini bajingan, dan dia sudah bersikap ambigu dengan begitu banyak gadis, bagaimana mungkin kamu jatuh cinta padanya? Tidak akan ada hasilnya sama sekali. Tapi kenapa kamu masih tergerak? Wei Ziling. Tingkat kesukaan plus 30. Tingkat kesukaan saat ini, 80 poin. Tingkat kesukaan 80 poin sudah menunjukkan hati yang sangat emosional. Tapi dia masih sedikit rasional, dan dia belum sepenuhnya jatuh cinta. Terkadang perasaan seseorang benar-benar di luar kendali akal sehat. Begitu cinta datang, orang menjadi buta. Bukankah peningkatan kesukaan ini terlalu cepat? Hanya dengan menunjukkan wajahmu, tingkat kesukaanmu langsung meroket 30 poin. Orang tampan mungkin hanya perlu menunjukkan wajahnya, dan gadis itu akan langsung tertarik. Kak Ziling, ini kamu, kita bertemu lagi. Ketika Qin Wushuang melihat Wei Ziling, dia menyapanya dengan akrab. Keluarga Qin dan keluarga Wei adalah teman keluarga. Kalau tidak, di ulang tahun terakhir Tuan Qin, Tuan Wei tidak akan membawa cucunya ke pesta ulang tahun. Keduanya memiliki hubungan baik selama beberapa dekade. Qin Wushuang dan Wei Ziling juga sangat akrab. Kak Wushuang, itu kamu. Kapan kamu tiba di Yanjing? Apakah kalian datang bersama? Wei Ziling bertanya dengan tergesa-gesa. Aku pergi ke Yanjing kemarin, dan sementara tinggal di rumah Chen Yuan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Sungguh kebetulan. Ya, cukup kebetulan. Qin Wushuang dan Chen Yuan saling mengenal, dan mereka memiliki hubungan yang ambigu, yang sudah lama diketahui Wei Ziling. Orang tua dari keluarga Qin itu sangat menyukai Chen Yuan. Ada makna samar di balik kata, menjodohkan. Sebenarnya, dia tidak ingin bersaing dengan saudari Wushuang untuk mendapatkan seorang pria. Hanya saja,
Chen Yuan terlalu gelisah. Bab 1019. Ziling, maafkan aku gagal melindungimu dengan baik. Wang Zifei datang dan berkata dengan wajah penuh penyesalan. Ia juga mimisan. Malu. Ia ingin menunjukkan kejantanannya di depan orang yang dicintainya. Tak disangka, ia malah ditampar. Sungguh memalukan. Tidak apa-apa, Wang, aku yang salah, dan kau bahkan dipukuli oleh seseorang. Ziling, demi kau, aku akan melewati api dan air, dan aku pasti akan segera menjadi lebih kuat. Hanya dengan cara ini aku bisa melindungimu dengan baik. Wang, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku tidak punya perasaan apapun padamu. Sebaiknya kau berhenti membuang waktu untukku. Aku tidak akan menyukaimu. Wei Ziling berkata dengan tenang. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya ia mengatakan ini kepada Wang Zifei. Wang Zifei tidak mempermasalahkannya sebelumnya. Hanya sesekali, menguntit dan mengintai. Ia juga tidak merasa terlalu sedih. Pokoknya, itu sudah jadi kebiasaan. Tapi kali ini, rasanya benar-benar berbeda. Pengakuan Wei Ziling seperti palu berat yang menghantam sarafnya yang rapuh dan sensitif dengan keras. Kenapa? Kau tidak menyukaiku? Kenapa kau setuju untuk pergi bermain seluncur es denganku? Bukankah kau baru saja mengunggahnya di Moments? Tanya Wang Zifei. Wang, lingkaran pertemanan yang kuunggah hanya terlihat oleh orang-orang yang ditunjuk, dan aku hanya ingin membuat orang itu marah. Boom! Ketika Wang Zifei mendengar kata-kata itu, dia mundur 2 langkah seperti disambar 5 petir. Wajahnya pucat pasi karena marah. Jadi, apakah aku hanya alat? Kau jelas tahu bahwa Tuan Yan dikelilingi banyak wanita cantik, dan dia mungkin tidak menganggapmu serius. Apakah kau lebih memilih jatuh cinta dengan bajingan daripada memberiku kesempatan? Sayang sekali aku sangat menyukaimu, kupikir kau berbeda dari gadis-gadis lain, aku tidak menyangka kau juga seorang pencari harta. Mentalitas Wang Zifei meledak. Sebagai anak SMA biasa, dia pikir dia juga tidak buruk. Dia dikenal sebagai Xiao Yanzu. Ada juga banyak gadis yang mengejarnya di sekolah. Tapi dia hanya mengembangkan beberapa hubungan rahasia, dan semuanya hanya pengganti Wei Ziling. Asalkan kau bilang satu kata, aku bisa memutuskan kontak dengan semua gadis. Air lemah 3000, aku rela mengambil 1 sendok untuk diriku sendiri. Lalu kau bilang padaku, apakah aku hanya seorang alat? Kau menghina kepribadianku. Jangan pernah menerimanya. Ayolah, jangan pura-pura kesal dan sayang, aku sudah tahu tentang kau dan Liu Yan. Dia sangat menyukaimu, bukankah kau selalu memperlakukannya seperti alat? Jangan salahkan siapapun, aku hanya tidak menyukaimu, itu saja. Kau, paru-paru Wang Zifei hampir meledak. Tapi dia terdiam karena terkejut. Wei Ziling, kau akan menyesalinya suatu hari nanti. 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi, jangan menindas anak muda sampai miskin. Suatu hari nanti aku akan menjadi lebih baik dari Tuan Yan, dan membuat seluruh keluarga Wei Mu tidak bisa naik. Wang Zifei mengepalkan tinjunya erat-erat. Ada kegarangan di matanya. Aku tidak mampu untuk naik tinggi, dan aku tidak ingin naik tinggi, tidak apa-apa. Mengapa Chen Yuan merasa kalimat ini sedikit familiar? Mungkinkah orang ini terlalu banyak membaca novel? Apakah kau pikir kau bisa menjadi protagonis hanya dengan mengucapkan 2 kalimat protagonis? Wang Zifei meninggalkan arena seluncur es Bisheng dengan wajah sedih. Oke, bajingan itu akhirnya pergi. Kak Wushuang, ku dengar kau diterima di program doktoral, dan kakekku sering menyuruhku belajar darimu, Kak. Ziling rendah hati. Ku dengar kau direkomendasikan ke Universitas Yanqing. Tidak apa-apa sekarang. Kita akan kuliah di sekolah yang sama di masa depan, dan kita masih bisa berbelanja bersama. Bagus sekali. Malam itu, sekitar pukul 7, Chen Yuan, Liu Wenze, Qin Wushuang, dan Wei Ziling makan bersama. Kemudian kembali ke rumah masing-masing. Lao Liu memang ada rapat besok. Waktu berelevasi cepat, dan sudah pukul 10 malam. Qin Wushuang membeli banyak kosmetik hari ini. Kembali di Villa Longteng, aku mulai memakainya. Aku akan tidur malam ini, dan aku tidak tahu untuk siapa dia memakai riasan. Gadis dari keluarga Wei itu sepertinya menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada Chen Yuan hari ini. Saat aku di arena seluncur es tadi, dia bahkan bilang Chen Yuan pacarnya. Apakah ini hanya perasaan sesaat, atau memang pikiran sebenarnya? Tidak, aku harus mengalahkan Chen Yuan malam ini. Pria ini terlalu menggoda, begitu banyak wanita ingin berbalik melawanku. Yanjing tidak punya han-han untuk menyaingiku, malah Wei Ziling yang ditambahkan. Gadis kecil itu masih muda dan lincah, aku tidak lebih tua darinya, jadi aku pasti merasa terancam. Qin Wushuang pertama-tama mandi di bak mandi berisi kelopak mawar. Buat dirimu harum. Aku juga mencuci rambutku. Lalu mulai serius merias wajah. Dia mengeluarkan 12 poin keterampilan untuk mengubah penampilannya. Malam ini,
dia harus membuat Chen Yuan kagum dan membuatnya ingin berhenti. Sekitar pukul 11.30. Chen Yuan berdiri di balkon villa dan memeriksa waktu. Hampir tiba. Janji temuku dengan Xuan Yuan Duo malam ini. Di malam bulan purnama, di puncak kota kekaisaran, gadis ini bisa mengalahkan Dong Fangpo, yang jelas menunjukkan bahwa kekuatannya mungkin telah mencapai puncak peringkat keempat, dan dia hanya selangkah lagi dari peringkat kelima. Tapi bahkan seorang ahli tingkat kelima pun tidak bisa melakukan satu trik pun di tanganku. Jika aku membunuhnya dalam satu gerakan, bukankah itu akan terlalu melukai harga diri anak muda? Dan kemungkinan besar identitasmu akan terungkap. Apakah kau ingin berpura-pura menjadi gadis kecil? Chen Yuan tidak memiliki keinginan untuk bersaing di hatinya. Yang dia pedulikan hanyalah niat baik. Bagaimana cara melawan Xuan Yuan Duo adalah tugas utama. Kau tidak bisa kalah jika kalah. Tidak ada wanita yang menyukai pria yang lebih rendah darinya. Tapi kau tidak bisa menang terlalu cepat, dan kau juga tidak bisa menghancurkannya. Kalau tidak, kesenjangan kekuatan akan terlalu besar, dan dia akan berpikir bahwa aku mempermainkannya dari awal sampai akhir. Jaga ritme yang baik. Hasil terbaik adalah menang dengan selisih tipis. Biarkan dia merasa bahwa dia tidak sebaik aku, tetapi kesenjangannya tidak terlalu besar, dia bisa mengejar ketinggalan dengan kerja keras. Ini tidak akan terlalu melukai kepercayaan dirinya. Chen Yuan berpikir sejenak. Seketika, dia melompat dari balkon. Kemudian sepatu kerajaannya terbang, dan seluruh tubuhnya melayang ke langit, dan terbang menuju kota kekaisaran dan kota terlarang dengan kecepatan luar biasa. Di siang hari, kota terlarang sangat ramai dan penuh dengan turis. Di malam hari, tampak sangat sepi. Tembok kota merah tua, yang tingginya lebih dari 10 meter, tampak megah dan agung. Kediaman kaisar kuno itu sangat megah dan tertata dengan indah. Meskipun ratusan tahun telah berlalu dan kaisar telah lama tiada, hal itu masih membuat orang kagum. Chen Yuan terbang di atas tembok kota pada ketinggian rendah, dan kabar dari Xuan Yuan Duo datang pada saat itu. Apakah kau sudah sampai? Aku akan menunggumu di aula utama istana Qianxing. Baik, aku akan segera ke sana. Chen Yuan membalas pesan tersebut. Lalu perlahan mendarat. Kedua kakinya menapak tanah dan berjalan pergi. Bab 1020. Bulan purnama bersinar terang di langit. Pada malam bulan purnama, di atas kota kekaisaran, terlihat seorang gadis muda berpakaian putih, memegang pedang panjang, berdiri dengan tangan di belakang punggung, di atas atap aula luar emas. Di bawah sinar bulan, seperti gadis misterius dari 9 surga, ia turun ke dunia fana, dan ia tidak memakan kembang api dunia. Kulitnya sehalus lemak, dengan penampilan bak peri dan paras cantik, tidak ternoda debu. Angin sepoi-sepoi menerbangkan 3.000 helai sutra biru, sosok cantik ini sungguh menakjubkan. Ia tampak menyatu dengan langit malam. Dimanapun ia berada, itu adalah pemandangan terindah di dunia. Pada saat ini, Chen Yuan akhirnya tiba terlambat. Kau akhirnya datang, kata Xuan Yuan Duo dengan tenang. Mengapa kau mendaki begitu tinggi? Turunlah dengan cepat, hati-hati jangan menginjak peninggalan budaya. Mari kita cari tempat terbuka untuk bertarung. Aku khawatir kita akan menghancurkan kuil emas, dan itu akan menjadi berita besok. Begitu Chen Yuan membuka mulutnya, dia langsung merusak suasana. Xuan Yuan Duo pun terdiam. Bukankah seharusnya kau memperhatikan suasana dan tatap muka dalam pertarungan seorang master? Betapa hikmatnya ini. Bagaimana kau bisa menjadi warga negara jahat yang menghancurkan peninggalan budaya? Baiklah, terserah kau. Xuan Yuan Duo melompat dari atap dan diseret oleh Chen Yuan ke alun-alun aula harmoni agung. Tempat ini cukup luas dan lokasinya cukup besar, mari kita mulai dari sini, kata Chen Yuan. Kau tidak menggunakan senjata. Tidak perlu. Kalau begitu aku juga tidak membutuhkannya. Wosh! Xuan Yuan Duo melemparkan pedang panjangnya, dan pedang tajam itu berubah menjadi cahaya dingin, yang melesat ke tanah sedalam lebih dari 3 kaki. Tergeletak di atas rumput. Agak mengagumkan. Apa itu? Sepertinya energi pedang. Silakan, aku akan memberimu 3 trik, tunggu aku bergerak. Kau mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan ini lagi. Xuan Yuan Duo berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap langit berbintang dengan acuh tak acuh. Tampaknya di usia muda, dia sudah tak terkalahkan di dunia ini, dan hanya lautan bintang yang menjadi kerinduan terbesarnya. Chen Yuan terkejut ketika mendengar itu. Apakah gadis ini terlalu sok? Kau mencuri kata-kataku, kan? Aku akan memberimu 10 gerakan, kau yang bergerak duluan, aku khawatir kau tidak akan bisa menangkap satu pun gerakanku. Chen Yuan mengaitkan jarinya. Musuh tidak bergerak, aku juga tidak bergerak. Kau mungkin berpikir aku sedikit menghinamu, tapi tidak. Tak dapat disangkal bahwa kau adalah orang yang sangat sombong, dan kau telah belajar dari orang yang begitu kuat seperti Dong Xuan Yaosun. Mungkin kau belum pernah bertemu lawan yang sepadan di sepanjang perjalanan. Aku telah bertemu lawan yang sepadan. Tapi menurutku, kau telah menghabiskan terlalu banyak energi.
membuang banyak waktu untuk hal-hal yang tidak berarti, dan apa yang kau pelajari terlalu rumit, dan kau akhirnya akan bosan. Kelincahan tingkat mikro tidak cukup untukku. Xuan Yuan Duo menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa para jenius dan orang-orang kuat umumnya sangat sombong di dalam hati mereka. Jika mereka menderita cedera serius, kepercayaan diri mereka mungkin akan terpukul cukup besar. Sejak itu, kepercayaan diri mereka stagnan. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Chen Yuan, dan dia tidak ingin terlalu mempermalukannya. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku menang kali ini, kau berjanji 3 syarat. Jika aku kalah, aku akan memberimu 1 triliun koin Huaxia. Apakah kau berani bertaruh? Chen Yuan mendapat ide. Tiba-tiba sebuah taruhan dibuat. Tidak peduli apakah dia menang atau kalah dalam taruhan ini, dia tidak akan pernah kehilangan uang. Jika kalah, dia bisa menjilat emas anjing, jika menang, bukankah begitu hehehe. Xuan Yuan Duo terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jumlah yang sangat besar, 1 triliun yuan. Bahkan untuk keluarga dengan warisan kuno, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Dia mungkin tidak membutuhkan uang itu, tetapi itu tidak berarti keluarganya tidak membutuhkannya. Apakah kau benar-benar ingin bertaruh denganku? Aku nyatakan sebelumnya bahwa jika aku kalah, 3 syarat yang kau ajukan harus sesuai dengan kemampuanku. Jika aku tidak bisa melakukannya, kau tidak bisa memaksanya. Bisa. Chen Yuan mengangguk. Kalau begitu kau celaka. Mata Xuan Yuan Duo terpaku, dan dia melihat jari telunjuk dan jari tengahnya dirapatkan, membentuk pedang, dan menebas langit. Ujung jari itu sebenarnya memadatkan energi pedang dalam jumlah yang menakjubkan. Menebas Chen Yuan langsung di udara. Sial, mengeluarkan energi pedang. Sial, apakah kau tidak bisa benar-benar berkultivasi sebagai dewa? Chen Yuan menghindari serangan itu dengan kilat. Aku melihat energi pedang itu menancap di tanah, meninggalkan bekas pedang sedalam lebih dari 1 meter. Chen Yuan menatapnya dengan linglung. Apakah ini benar-benar hanya level keempat? Mengapa rasanya jauh lebih kuat daripada kekuatan mematikan asli Xuantian Yaosu? Chen Yuan tiba-tiba berlari, menyerang dari jarak dekat, dan meninju Xuan Yuan Duo dengan pukulan keras. Lawannya dengan cepat menangkis dan bertarung bola-balik dengan Chen Yuan. Dari segi kekuatan, tampaknya Chen Yuan lebih unggul, tetapi dari segi keterampilan, Xuan Yuan Duo jelas lebih unggul. Dan dia tampaknya memiliki energi khusus yang aneh. Karena ketika Chen Yuan bersentuhan dengannya, energi ini akan mengalir ke tubuh Chen Yuan, menyebabkan kerusakan sekunder. Tapi itu tidak terlalu berbahaya. Itu hampir tidak membuatnya merasakan sedikit rasa sakit, tetapi tampaknya tidak terlalu menyakitkan. Itu sepenuhnya dalam batas toleransinya. Xuan Yuan Duo menjadi semakin takut. Semakin lama bertarung, semakin luar biasa perasaannya. Pria ini memukulnya beberapa kali, dan dia bertindak seperti orang biasa. Bagaimana mungkin? Ini terlalu aneh. Dia sepertinya tidak pernah berlatih keterampilan apapun, dan tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya, tetapi bagaimana dia bisa memiliki kecepatan dan kekuatan yang begitu menakutkan hanya dengan mengandalkan keterampilan asing? Jenis orang aneh apa ini? Pertarungan sengit pun terjadi. Keduanya bertarung dengan sepenuh hati. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ribuan trik telah dilontarkan. Chen Yuan memberi Xuan Yuan Duo perasaan bahwa dia berada di atas angin pada awalnya. Hampir mengenai Chen Yuan. Tetapi seiring waktu, dia secara bertahap kelelahan, tetapi Chen Yuan bertarung semakin berani, dan secara bertahap menekannya. Dia jelas merasakan tekanannya semakin besar. Chen Yuan seperti Xiao Qiang yang tidak bisa dikalahkan. Serangan apapun yang mengenainya akan terdengar seperti guntur dan hujan gerimis, dan tidak akan mampu melukainya sama sekali. Tinju Chen Yuan menjadi semakin ganas, secara bertahap membuatnya sulit untuk menangkis. Apakah kau akan kalah? Tidak. Aku tidak mau kalah seperti ini. Aku berlatih pedang sejak usia 5 tahun, melepaskan energi pedangku pada usia 12 tahun, membuka kunci gen tingkat keempat pada usia 15 tahun, dan menantang para master dari berbagai ras pada usia 16 tahun. Dalam 170 pertempuran, aku tidak pernah kalah satupun. Di mataku, setiap jenius muda seperti ayam dan anjing, rentan terhadap satu pukulan, bahkan jika itu adalah seorang veteran yang sangat kuat, aku sudah melampauinya. Guru berkata bahwa aku adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dan menegaskan bahwa aku akan tak terkalahkan di dunia ini dalam 20 tahun. Aku adalah harapan untuk menghidupkan kembali seluruh keluarga Xuan Yuan. Aku, tentu saja, ya, tidak, ya, kalah. Kata kalah tidak pernah ada dalam kamus Xuan Yuan Duo. Meskipun dia kelelahan. Meskipun energi di tubuhnya hampir habis. Tetapi semangat bertarung yang luar biasa masih muncul di hatinya. Pertempuran telah mencapai puncaknya. Di bawah tekanan yang kuat ini. Krak. Xuan Yuan Duo hanya merasa bahwa belenggu di tubuhnya telah patah. Energi kosmik tak terlihat dengan panik berkumpul menuju tubuhnya.
Apakah Chen Yuan tercengang? Bagaimana situasinya? Benar-benar berhasil menembus pertahanan dalam pertempuran. Ding! Xuan Yuan Duo, target yang dijilat anjing, terdeteksi dan berevolusi menjadi bentuk kehidupan tingkat tinggi. Poin peningkatan serangan balik digandakan, dan hadiahnya adalah 1000 poin. Astaga, apakah ada hal sebaik ini? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.